mewujudkan visi Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terus menghadirkan berbagai terobosan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar yang diusung Kemendikbudristek memiliki tujuan untuk mencapai pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia melalui transformasi pada 4 hal, yakni infrastruktur dan teknologi, kebijakan, prosedur, dan pendanaan, kepemimpinan, masyarakat, dan budaya, serta kurikulum, pedagogi, dan asesmen. Transformasi pendidikan Indonesia dimulai dari Merdeka Belajar episode pertama yang menghadirkan terobosan 4 pokok kebijakan agar paradigma dan cara lama dalam belajar dan mengajar dapat bertransformasi ke arah kemajuan. Episode kedua, Kampus Merdeka. Episode ketiga, perubahan mekanisme penyaluran dan penggunaan dana BOS. Episode keempat, program organisasi penggerak. Episode kelima, program guru penggerak. Episode ke-6, transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi. Episode ke-7, program sekolah penggerak. Episode ke-8, SMK Pusat Keunggulan. Episode ke-9, KIP Kuliah Merdeka. Episode ke-10, perluasan program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Episode ke-11, Kampus Merdeka Vokasi. Episode ke-12, Sekolah Aman Berbelanja bersama Siplah. Episode ke-13, Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesiana. Episode ke-14, Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual. Episode ke-15, Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar. Episode ke-16, Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan. Episode ke-17, Revitalisasi Bahasa Daerah. Episode ke-18, Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesiana. Dan episode ke-19, Rapor Pendidikan Indonesia yang memberikan informasi tentang hasil evaluasi pendidikan berupa asesmen nasional bersama dengan sumber data lainnya yang ditampilkan pada platform rapor pendidikan, sehingga satuan pendidikan dan pemerintah daerah dapat membuat perencanaan kebijakan dan program pendidikan secara lebih terarah dalam upaya mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang berkualitas
bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi dan selamat datang di acara Merdeka Belajar episode ke-19 Rapor Pendidikan Indonesia yang dipersembahkan oleh Kemendikbudristek. Saya Widya Saputra, Ibu Bapak izin yang akan memandu jalannya kegiatan kita pada hari ini. Saya juga mohon izin untuk tetap memakai masker dan tidak bosan-bosannya saya ingin mengingatkan kembali jangan pernah lengah karena pandemi masih belum selesai. Jadi mari bersama-sama kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir dan memakai masker. Dan telah hadir bersama kita pada pagi hari ini yang kami hormati Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Selamat pagi Mas Menteri, salam sehat selalu. Selamat pagi Mbak Widya, apa kabar? Alhamdulillah sehat dan tentunya excited Mas melihat sebuah terobosan nih yang ada lagi di Merdeka Belajar. Iya, saya sangat senang hari ini, very exciting. Oke, thank you Mas Menteri. Dan kita sapa lagi ya Mas Menteri yang juga hadir di sini. Peluncuran Merdeka Belajar episode ke-19 pada hari ini merupakan hasil kolaborasi erat antara 4 unit utama di lingkungan Kemendikbudristek. Untuk itu saya juga ingin menyapa Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Bapak Anindito Aditomo, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Bapak Jumeri, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Bapak Iwan Syahril, dan juga Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Bapak Wikan Sakarinto. Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian. Selamat pagi Mbak Widya. Selamat pagi, sehat-sehat semua dan semuanya konsisten ya dengan batik-batik yang luar biasa. Kita nanti akan berbincang Bapak-Bapak dan juga saya ucapkan selamat pagi kepada pimpinan Komisi 10 DPR RI, pimpinan Komite 3 DPD RI, pejabat dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Bappenas, Bapak dan Ibu Gubernur, Kepala Dinas Pendidikan tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, Eselon 1, Eselon 2 dan para Kepala UPT Kemendikbudristek, perwakilan mitra strategis pendidikan serta rekan-rekan jurnalis. Dan para hadirin semuanya tentunya, semoga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui, pada Merdeka Belajar episode pertama, Kemendikbudristek telah menghapus ujian nasional dan menggantinya dengan asesmen nasional atau AN sebagai evaluasi capaian dan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan dengan berfokus pada penilaian kompetensi esensial sebagai hasil belajar yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta penilaian kondisi lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran yang efektif. Selama ini, evaluasi terhadap sistem pendidikan melibatkan berbagai instrumen pendataan dan penjaminan mutu sebagai referensi pemerintah dalam menyusun dan memperbaiki kebijakan dan program. Namun, hal tersebut dilakukan secara terpisah dan sektoral, sehingga tidak memberikan gambaran yang utuh tentang kinerja sistem dengan komponen-komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Selain itu, banyaknya instrumen tersebut juga sangat merepotkan sekolah dalam proses pengisiannya, sehingga sekolah tidak lagi memiliki waktu dan tenaga untuk melakukan refleksi dari laporan tersebut untuk merencanakan perbaikan. Pengumpulan informasi yang menyita banyak waktu dan tenaga ini tidak akan terjadi jika data-data dari berbagai instrumen yang telah ada dikonsolidasikan dalam satu sistem. Untuk itu pada hari ini, Ibu Bapak, Kemendikbudristek akan meluncurkan platform rapor pendidikan yang menyajikan laporan komprehensif tentang layanan pendidikan untuk satuan pendidikan, daerah, hingga pusat sebagai bahan refleksi untuk perencanaan perbaikan secara berkelanjutan yang lebih terarah untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Baiklah, sebelum kita mendengarkan penjelasan lebih lanjut tentang Rapor Pendidikan Indonesia, saya ingin mengundang Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan untuk menyampaikan laporannya kepada Bapak Anindito Aditomo. Kami persilahkan, Pak Dito. Terima kasih Mbak Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Terima kasih Mas Menteri atas kesediaannya untuk meluncurkan rapor pendidikan secara resmi dalam Merdeka Belajar episode ke-19 ini.
Merdeka Belajar pagi ini menjadi tonggak penting dalam upaya kita untuk mentransformasi sistem evaluasi dan penjaminan mutu pendidikan. Yang ini sudah kita mulai pada Merdeka Belajar episode yang pertama kali, yaitu penghapusan ujian nasional dan pengumuman asesmen nasional. Hari ini dapat saya laporkan bahwa hasil asesmen nasional sudah bisa diakses dan digunakan di platform Rapor Pendidikan. Rapor pendidikan ini merupakan hasil kolaborasi, karya gotong royong dari banyak sekali pihak. Asesmen nasional yang menjadi sumber data utama rapor pendidikan itu dirancang oleh Pusat Asesmen Pendidikan di BSKAP bersama dengan puluhan akademisi dan praktisi ahli dari berbagai bidang pendidikan. Unit-unit lain di Kemdikbudristek juga terlibat erat dalam menyusun rapor pendidikan ini. Pusat Standar dan Kebijakan di BSKAP menyusun konsep dan regulasinya. Ditjen Pendidikan Vokasi berkontribusi untuk indikator-indikator yang khas SMK. Ditjen GTK berkontribusi untuk indikator-indikator terkait dengan guru dan tenaga kependidikan, dan Ditjen PAUD Dikdasmen menyusun sebagian indikator, juga nanti akan mengawal pemanfaatan rapor pendidikan ini oleh Pemda di seluruh Indonesia. Dan tentu saja Pusdatin dan Wartek yang bekerja ekstra keras untuk merancang sebuah platform yang memudahkan kepala satuan pendidikan, kepala daerah, dan dinas pendidikan untuk melihat kondisi pendidikan di sekolah atau daerahnya. Di luar Kemdikbudristek, kami juga bekerja sama dengan Badan Akreditasi Nasional dalam merancang kerangka dan indikator-indikator rapor pendidikan ini. Juga dengan Kementerian Agama, untuk melaksanakan asesmen nasional di madrasah dan nantinya akan memberi akses juga kepada Kemenak untuk menggunakan rapor pendidikan ini. Juga dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menyelaraskan indikator standar pelayanan minimum di bidang pendidikan dengan rapor pendidikan kita. Dengan demikian, bagaimana kita menilai kinerja satuan pendidikan dan Pemda di bidang pendidikan itu menjadi selaras. Jadi rapor pendidikan ini adalah hasil karya bersama dari banyak pihak, dan karena itu bagi ini saya gembira sekali melaporkan bahwa ini sudah siap digunakan, bukan hanya untuk memantau dan memetakan kualitas pendidikan secara menyeluruh, tetapi juga yang paling penting memantik refleksi kepala satuan pendidikan dan Pemda untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Demikian yang bisa saya laporkan. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan Mas Menteri meluncurkan inisiatif yang menjadi bagian penting dari upaya kita mewujudkan cita-cita Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi Om, salam kebajikan, salam sehat. Salam sehat selalu. Terima kasih Pak Anindito Aditomo, Pak Nino untuk laporannya. Dan selanjutnya Ibu Bapak kita akan mendengarkan penjelasan tentang Merdeka Belajar episode ke-19 Rapor Pendidikan Indonesia. Untuk itu saya mengundang Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk memberikan paparan. Kepada yang kami hormati, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati, pimpinan Komisi 10 DPR RI, pimpinan Komite 3 DPD RI, pejabat eselon 1 dan 2 dari kementerian dan lembaga terkait, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Dirjen Pendidikan PAUD dan Dikdasmen, Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan, dan Dirjen Pendidikan Vokasi. Ibu dan Bapak Gubernur, Kepala Dinas Pendidikan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, pejabat eselon 1 dan 2, dan Kepala UPT Kemendikbudristek, perwakilan mitra strategis pendidikan, serta teman-teman jurnalis. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami mempresentasikan episode Merdeka Belajar episode ke-19. Hari ini hari yang sangat menyenangkan dan sangat penting, karena hari ini kita telah membuat inovasi daripada asesmen nasional dan akan disajikan kepada setiap sekolah untuk bisa melakukan refleksinya. Izinkan saya melakukan paparan singkat mengenai rapor pendidikan Indonesia. Berikut. Ya, kita sudah dalam episode 19, tidak terasa, hampir 2,5 tahun kami di masa pandemi dengan begitu banyak tantangannya, bisa mengeluarkan
begitu banyak terobosan di dalam dunia pendidikan. Apresiasi saya sebesar-besarnya kepada tim di Kemendikbudristek dan kementerian-kementerian terkait untuk berhasil mendorong episode terakhir ini, salah satu episode yang terpenting karena hasil asesmen nasional akan sekarang bisa dijadikan bahan refleksi dan perbaikan sekolah-sekolah kita. Berikut. Sebagai konteks, di tahun 2021, Kemendikbudristek ini menyelenggarakan asesmen nasional, salah satu asesmen terbesar menggunakan teknologi, dan saat ini kami menghadirkan platform rapor pendidikan, yaitu hasil daripada asesmen nasional tersebut, dan analisis data lintas sektor untuk setiap sekolah di Indonesia dan untuk setiap Pemda di Indonesia untuk bisa mengevaluasi hasilnya dan melakukan perbaikan. Kita mengintegrasikan begitu banyak data untuk membantu sekolah-sekolah melakukan refleksi dan membenahi sistem dan kualitas pendidikan mereka di daerah-daerah masing-masing. Berikut. Bagi mungkin yang tidak tahu, AN ini adalah suatu asesmen dalam skala yang belum pernah terjadi di sejarah Indonesia. Kita mengakses lebih dari hampir 260.000 sekolah, ya, dari SD sampai tingkat SMA dan sederajat. 3,1 juta guru masuk di dalam survei asesmen nasional ini, dan 6,5 juta murid berpartisipasi. Ya, ini angka yang cukup fantastis dan secara statistik juga sangat signifikan kualitas daripada asesmen ini. Berikut. Apa saja sih perubahannya untuk mengingatkan sekali lagi asesmen nasional dibandingkan dulu yang ujian nasional? Banyak sekali perubahannya. Yang pertama adalah dulu itu ujian nasional hanya mengukur jumlah pemahaman konten. Dan di asesmen nasional, ini sekarang benar-benar kompetensi dasar literasi dan numerasi. Sangat sulit untuk dibimbelkan, bukan mengetes kemampuan anak untuk menghafal, tapi kemampuan anak untuk berpikir secara kritis, bernalar dalam aspek literasi dan numerasi. Perubahan yang kedua adalah ujian nasional dulu juga hanya mengukur kognitif daripada siswa. Sedangkan asesmen nasional ini mengukur berbagai macam nilai-nilai karakter, profil pelajar Pancasila dalam lingkungan belajar sekolah. Dan kita juga mengakses guru-guru. Dan yang ketiga, perubahan terbesar adalah penggunaan teknologi. Belum pernah kita melakukan asesmen nasional yang sepenuhnya 100% berbasis digital dengan mempunyai hasil asesmen yang jauh lebih akurat, valid, dan jauh lebih cepat diolah dan dianalisa berbagai pihak. Dan yang terakhir perbedaannya adalah dulu itu UN belum dilaksanakan di level SD. Dan sekarang kita punya potret lengkap, karena termasuk AN itu termasuk SD. Kita punya potret lengkap dari SD sampai dengan tingkat setara SMA untuk Indonesia. Jadi ini benar-benar instrumen yang baru, dan salah satu instrumen yang paling inovatif di dunia sebenarnya. Kami merasa bahwa kita tidak bisa hanya mengejar ketertinggalan kita, tapi kita harus melompat ke depan untuk menghasilkan inovasi instrumen asesmen kualitas sistem pendidikan yang jauh lebih holistik. Berikut. Nah, pelaksanaan AN ini sejalan dengan prinsip-prinsip perubahan kita. Kita mau orientasi kita kepada mutu, sistem yang terintegrasi, dan bukan malah menambahkan beban administrasi, dan mendorong perbaikan berbasis refleksi. Ini mungkin poin yang terpenting. Berikut. Nah, AN itu, asesmen nasional itu ada 3 instrumen komponennya. Satu adalah kompetensi minimum, AKM, yaitu literasi dan numerasi. Kedua adalah survei karakter berdasarkan profil pelajar Pancasila. Dan ketiga adalah survei lingkungan belajar, di mana kita mengukur kualitas proses pembelajaran, input pembelajaran, perbaikan praktek belajar, iklim keamanan, inklusivitas, dan lain-lain di dalam lingkungan sekolah. Asesmen ini diikuti bukan hanya murid, tapi guru, kepala sekolah, dan di seluruh Indonesia. Berikut. Sekarang kita masuk ke dalam komponen pertama, yaitu AKM, literasi dan numerasi. Berikut. Kita sudah tahu, bahkan sebelum kita melaksanakan asesmen nasional, bahwa Indonesia berdasarkan hasil PISA pun
yaitu tes yang membandingkan negara-negara dari sisi pencapaian literasi dan numerasi, kita tahu kita masih banyak sekali kekurangan. Dan dengan adanya AN, sekarang kita bisa melihat data ini dengan cara yang jauh lebih spesifik dan jauh lebih detail. Kita melihat bahwa capaian kompetensi literasi kita masih perlu banyak perbaikan. Kita melihat di sini yang sebenarnya sudah mencapai kompetensi minimum adalah yang di sebelah kiri ini, yang hijau dan biru. Dan yang merah dan kuning itu sebenarnya masih belum mencapai kompetensi minimum literasi. Jadi kita masih banyak PR untuk bisa meningkatkan ini, terutama di tingkat SD dan SMP. Untuk numerasi, kita melihat ada problem yang lebih besar lagi, di mana 2 dari 3 peserta didik ini belum mencapai kompetensi minimum numerasi. Jadi ini juga PR besar kita untuk meningkatkan daya literasi dan numerasi di seluruh Indonesia. Kenapa ini begitu penting dan fokusnya begitu penting dan gimana caranya kita harus melihat siapa atau sekolah satuan pendidikan mana yang paling membutuhkan? Alasannya adalah slide berikutnya. Kalau kita tidak bisa meningkatkan daya literasi dan numerasi kita, dampaknya kepada keberlangsungan masyarakat itu sangat besar. Ya, anak-anak yang menghadapi tantangan dengan numerasi dan literasi, mereka akan dengan sangat mudah demotivasi. Mereka akan ketinggalan dan akan sulit mengejar ketertinggalan mereka, demotivasi di kelas, dan banyak dari mereka yang akhirnya memutuskan tidak melanjutkan sekolah. Orang tuanya pun akan melihat persepsi itu bahwa anaknya ketinggalan di sekolah dan mungkin lebih baik keluar dari sekolah dan kerja saja. Jadi ini ada dampak sosial yang sangat tinggi terhadap pencapaian literasi numerasi. Kedua adalah daya saing lulusan-lulusan kita di dalam dunia yang berbasis teknologi yang terus berubah, dan daya saing rendah ini akan berdampak kepada daya saing nasional kita, negara kita, daya saing SDM kita di masa depan. Dan juga yang terakhir, salah satu dampak terbesar tingkat literasi dan numerasi yang tidak baik adalah kemampuan kita memproses informasi secara kritis itu akan sangat rendah, sehingga kita akan selalu rentan terhadap hoax, rentan terhadap manipulasi, dan lain-lain. Jadi ini adalah suatu hal yang bukan hanya dari aspek pendidikan, tapi juga dari aspek sosial dan keberlangsungan masyarakat kita ke depannya. Sangat penting untuk kita tangani. Berikut. Kita juga sudah mengetahui bahwa kesenjangan antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa itu sangat besar. Dan saat ini kita bisa melihatnya berbasis per kabupaten bahkan per sekolah, bahwa kesenjangan ini adalah suatu masalah kita bersama yang harus kita tangani sebagai pemerintah maupun juga masyarakat. Jadinya ini terlihat di sini capaian kompetensi minimum literasi, ada daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan bantuan yang lebih banyak, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Berikut. Salah satu contoh kita mengambil seberapa besar kesenjangan ini. Kita mengambil contoh salah satu kabupaten di luar Pulau Jawa yang warna merah dibandingkan dengan salah satu kota di Pulau Jawa. Ini adalah rata-rata distribusi skor literasinya. Kita bisa melihat di sini bahwa hampir tidak ada overlap-nya. Artinya, di dalam itu kabupaten yang di luar Pulau Jawa, sekolah-sekolah yang terbaik dari sisi skor literasi mereka adalah sama pencapaiannya dengan sekolah-sekolah yang terendah pencapaian literasinya di dalam kota besar di Jawa. Jadi ini hanya untuk menunjukkan bahwa effort kita atau usaha kita untuk menjembatani kesenjangan ini harus menjadi prioritas utama pemerintah dan juga masyarakat, stakeholder pendidikan dalam proses pemulihan pendidikan kita. Berikut. Kita juga melihat di sini bahwa di jenjang SD, jumlah sekolah yang membutuhkan intervensi khusus, khususnya di sini adalah di bidang numerasi, itu sangat besar. Dan ini memvalidasi hipotesa kita bahwa semakin mudah kita fokus intervensi kita, semakin besar dampak yang akan dihasilkan. Jadi kita melihat di sini effort kita di tingkat SD terutama harus menjadi fokus atau prioritas daripada intervensi kita, baik dari sisi kurikulum, baik dari sisi modul-modul literasi numerasi, program-program kampus mengajar di mana mahasiswa-mahasiswa datang untuk mengajarkan literasi dan numerasi di daerah.
Inilah salah satu alasan kenapa SD itu adalah masa yang terpenting untuk mengkoreksi beberapa isu-isu baik di literasi maupun di numerasi. Jadi ini benar-benar memvalidasi kita punya isu yang lebih besar lagi di tingkat SD. Berikut. Sekarang kita masuk kepada survei karakter. Berikut. Untuk mengingatkan sekali lagi bahwa kita ada 6 profil pelajar Pancasila yang menjadi pilar-pilar daripada survei karakter kita. Di atas ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini adalah spiritualitas dan moralitas. Ada gotong royong, yaitu kemampuan bekerja sama sebagai tim. Ketiga adalah kreativitas, ya, kesenangan dan pengalaman menghasilkan hal baru. Bernalar kritis, kemampuan problem solving, kemampuan analisa secara logis. Kebinekaan global, yaitu kecintaan kepada keberagaman. Dan kemandirian, yang terakhir kemandirian, yaitu kemampuan mengelola pikiran, perasaan, dan tindakan untuk mencapai tujuan belajar. Jadi kemandirian daripada murid-murid kita. Ini adalah pilar profil pelajar Pancasila yang kita gunakan untuk mengakses survei karakter. Berikut. Sekarang kita lihat survei agregatnya. Kita bisa melihat di sini bahwa ini diatur dari kiri, di mana itu yang paling tinggi skornya, sampai kanan yang paling rendah. Jadi kita melihat di sebelah kiri ini bahwa anak-anak kita dan sekolah-sekolah kita sangat kuat dalam bidang iman, takwa, dan akhlak mulia, jadi spiritualitas, moralitas, dan juga dalam aspek kreativitas. Ini 2 hal yang tertinggi. Kita punya anak-anak yang punya tingkat moralitas dan spiritualitas tinggi, kita punya anak-anak yang punya tingkat kreativitas yang sangat tinggi. Tapi di satu sisi lainnya kita punya beberapa kelemahan, dan di sini dalam aspek kemandirian, banyak anak-anak kita tidak bisa memotivasi dirinya secara independen, ya, dan mungkin tidak diberikan cukup ruang untuk memberikan otonomi atau motivasi yang di dalam dirinya. Dan ini suatu aspek yang sangat sulit sebenarnya untuk bisa ditingkatkan tanpa guru-guru dan lingkungan belajar yang mendorong kemandirian siswa, yang mendorong pembelajaran sepanjang hayat. Dan juga satu lagi yang masih rendah adalah kebinekaan global. Masih banyak aspek dalam kebinekaan dan kerukunan antar berbagai macam aspek kebinekaan, baik dari nasionalisme maupun toleransi yang harus kita tingkatkan ke depannya. Jadi ini kira-kira gambaran besar berdasarkan 6 profil tersebut, mana yang harus kita kerjakan, harus kita tingkatkan, dan mana yang sudah lumayan baik pada saat ini. Berikut. Kenapa survei karakter ini sangat penting? Kita melihat ada di sebelah kiri ini bahwa semakin baik indeks karakter kita, ya, semakin tinggi juga capaian literasi dan numerasi. Jadi ini semuanya nyambung, Bapak Ibu. Semuanya nyambung. Bahwa kita melihat di sini kategori-kategori, ada untuk sekolah-sekolah yang belum atau belum ada indikasi dari sisi survei karakter yang tinggi, itu juga capaiannya rendah. Sedangkan sekolah-sekolah yang sudah punya pencapaian karakter yang tinggi, sudah berkembang, sudah membudaya, itu literasi dan numerasinya jauh di atasnya. Jadi ini semuanya berkorelasi, Bapak Ibu. Jadi AN ini kita harus melihat kenapa kita mengukur bukan hanya literasi, numerasi, capaian itu, tapi juga karakter. Karena ini semuanya berinteraksi dengan sesama, ya, saling berkorelasi. Pentingnya budaya pembelajaran yang positif, iklim yang aman, dan profil-profil pelajar itu sangat penting sebagai indikator untuk potensi pencapaian literasi dan numerasi mereka. Jadi ini mungkin poin yang sangat penting. Kita melihat carta di sebelah kiri ini luar biasa korelasinya antara karakter yang baik dan pencapaian literasi numerasi yang baik. Berikut. Nah, dibandingkan dengan misal literasi dan numerasi, capaian indeks karakter kita cenderung lebih baik. Dan termasuk di sini di luar Pulau Jawa, ya. Kita memberikan contoh di sini di mana Kalimantan Utara itu memiliki capaian karakter yang sangat positif sebenarnya. Jadinya ini poin saya adalah bahwa tidak berarti kalau kita masuk di level kabupaten dan lain-lain selalu akan ada outlier yang sedikit berbeda, dan dari situlah kita ingin menganalisanya. Berikut kita melihat salah satu contoh
Ini ada SMP Negeri 2 Pocoranaka di Manggarai Timur, di NTT. Dan mereka ini di dalam sekolah atau daerah yang memiliki indeks status sosial ekonomi yang sangat rendah. Ini 10% terendah secara nasional. Tetapi performa literasi dan numerasinya itu relatif tinggi, lebih tinggi daripada rata-rata nasional, dan bagi daerah-daerah lainnya yang tingkat sosioekonominya sama, ini pencapaian mereka sangat tinggi. Jadinya ada outlier-outlier seperti ini yang memberikan kita harapan dan juga pembelajaran mengenai apa yang dilakukan sekolah-sekolah di mana mereka overperforming, seperti SMP Negeri 2 Pocoranaka ini. Dan mereka memiliki indeks karakter yang sangat tinggi dari semua subaspek karakter tersebut. Iklim keamanan mereka baik, iklim kebinekaan mereka baik. Dan ini menunjukkan bahwa lingkungan satuan pendidikan yang itu memiliki peran sangat penting dalam mendukung hasil pembelajaran peserta didik. Karakter adalah pencapaian literasi numerasi. Jadi ini duanya nggak bisa dipisahkan. Ya, berikut. Sekarang kita masuk dalam survei lingkungan belajar. Nah, survei lingkungan belajar ini mengukur beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Kualitas interaksi antara pendidik dan peserta didik itu diukur. Iklim keamanan, apakah murid-murid merasa aman dan nyaman di dalam satuan pendidikan mereka? Aman dari perundungan, hukuman fisik, pelecehan seksual, narkoba di dalam lingkungan sekolahnya. Dan ini juga mengukur iklim kebinekaan. Bagaimana satuan pendidikan tersebut menyikapi keberagaman. Apakah keberagaman itu suatu hal yang positif, perbedaan individu, identitas, latar belakang, dan lain-lain. Dan komitmen kebangsaan mereka. Jadi ini juga satu instrumen yang sangat penting. Berikut. Kita bisa melihat di sini bahwa pendidik di Indonesia itu relatif baik dalam bentuk dukungan afektif, tapi masih kurang baik dalam manajemen kelas dan aktivasi kognitif. Dukungan afektif, di mana lumayan positif, itu adalah kepercayaan guru kepada potensinya siswa. Dia perhatikan nggak siswa itu, ya, dan dia memberikan nggak umpan balik yang konstruktif itu. Kalau ini lumayan, tetapi di bidang manajemen kelas, yaitu disiplin positif, keteraturan suasana kelas, bagaimana mengatur atensi daripada murid-murid itu dalam kelas, masih banyak perbaikan yang harus terjadi. Dan dalam aspek aktivasi kognitif, itu pembelajaran yang sifatnya interaktif, sesuai dengan kemampuan peserta didik, memastikan bahwa ada diferensiasi dalam kelas, ada hal-hal aktivitas yang lebih menyenangkan dan engaging dan interaktif, ini kita masih butuh perbaikan yang sangat besar. 67% masih kurang dalam aspek ini. Dan ini adalah hasil survei dengan guru-gurunya, ya, dengan guru-gurunya yang mengakui bahwa ini masih kekurangan mereka. Terutama instruksi yang adaptif, ini yang masih sangat rendah. Ya. Berikut. Nah, ada suatu hal yang sangat penting untuk dikomunikasikan. Di sebelah kiri ini adalah perbandingan penilaian murid dan penilaian guru. Penilaian murid itu adalah yang hijau tua, penilaian guru itu yang hijau muda sebelah kiri. Dari berbagai aspek daripada indikasi survei lingkungan belajar. Dari sisi ekspektasi akademik, umpan balik konstruktif. Poinnya di sini adalah ada gap atau perbedaan persepsi yang sangat besar antara apa yang murid-muridnya merasa adalah kualitas dan apa yang gurunya merasa adalah kualitas. Nah, ini sangat penting karena ini akan menjadi bahan refleksi bagi guru. Banyak guru merasa situasi di dalam sekolah mereka sudah baik, sudah oke. Tetapi murid-muridnya tidak merasa itu. Dan kenapa ini penting? Sekarang kita lihat ke sebelah kanan. Kita melihat di sebelah kanan ini adalah korelasi antara penilaian murid dan penilaian guru dibandingkan dengan pencapaian literasi dan numerasi. Seperti kita lihat yang warna hijau tua di sebelah kanan ini. Penilaian murid atau peserta didik itu korelasinya jauh lebih besar terhadap pencapaian di literasi dan numerasi. Jadi poinnya apa? Kalau kita mau melihat indikator apa potensi peningkatan literasi dan numerasi, kita harus menanya muridnya sebenarnya.
Muridnya itu yang harus kita tanya. Kalau muridnya merasa bahwa aspek dari ekspektasi akademik, umpan balik, dan semua proses pembelajaran ini baik, ya berarti korelasi itu dengan peningkatan numerasi dan literasi itu baik. Belum tentu gurunya, kalau kita menanyakan gurunya, bisa saja persepsinya sangat beda gitu. Jadi ini adalah suatu hal yang penting bagi setiap guru untuk melakukan refleksi bahwa apa yang mungkin dia kira itu baik, dia harus menanya kepada muridnya dan dia harus mengecek apakah benar apa yang ada di otaknya dia, di benaknya dia, di dalam ekspektasi dan harapan daripada murid mereka. Ini poin yang sangat penting menurut saya. Berikut. Nah, saat ini sekarang kita masuk dalam beberapa iklim keamanan. Salah satunya adalah isu perundungan. Kita sudah tahu secara nasional perundungan adalah isu yang sangat serius dan sangat berdampak kepada pencapaian pembelajaran dan rasa keamanan siswa. Nah, ini kita ada angka 24,4% peserta didik ini berpotensi mengalami insiden perundungan di satuan pendidikan dalam 1 tahun terakhir. Untuk memberikan contoh, pertanyaan-pertanyaan apa yang kita tanyakan adalah selama 1 tahun terakhir, seberapa sering kamu memiliki pengalaman berikut ini di sekolah? Saya dipukul atau ditendang, saya diancam siswa lain mengambil atau merusak barang milik saya, dan lain-lain. Jadi ini kita bisa melihat bahwa isu perundungan harus menjadi salah satu fokus utama kita untuk menjaga keamanan siswa-siswa kita. Berikut. Salah satu hal yang sangat menarik mengenai insidensi perundungan ini, kita melihat bahwa ada korelasi yang sangat tinggi antara tingkat pemahaman sekolah tersebut dari konsep perundungan itu dengan insidensi atau kejadian perundungan. Jadi kita lihat ini chart di sebelah kanan ini, di sebelah kiri adalah kategori sekolah-sekolah yang punya pemahaman yang rendah mengenai konsep perundungan. Dan di sebelah kanan itu adalah sekolah-sekolah yang punya pemahaman tinggi atau baik. Dan tinggi daripada chart itu menunjukkan tingkat insidensi perundungan yang terjadi. Jadinya apa ini menunjukkan? Bahwa semakin sekolah itu memahami konsep perundungan, semakin ada awareness, semakin ada pemahaman, semakin ada penerimaan bahwa ini adalah suatu masalah, semakin rendah insidensi perundungan di dalam sekolah tersebut. Jadi bayangkan betapa pentingnya sekolah, kepala sekolah, dan guru-guru membahas isu perundungan, betapa pentingnya mereka mengerti apa itu perundungan, dan itu akan menghasilkan, akan menurunkan insidensi perundungan di sekolah-sekolah kita. Jadi ini poin yang sangat penting. Berikut. Sekarang kita masuk ke dalam topik kekerasan seksual, di mana ini juga harus menjadi atensi nasional kita yang sangat penting. 22,4% peserta didik kita menjawab pernah pada pertanyaan yang berikut ini. Ya, 2 pertanyaan di sebelah kanan itu. Apakah siswa lain atau dewasa lain di sekolahmu pernah menunjukkan bagian tubuh tertentu atau hal-hal seksual lain secara langsung? Dan juga apakah siswa lain di sekolahmu pernah menunjukkan bagian tubuh tertentu atau hal seksual lain secara tidak langsung? Nah, walaupun kita harus terus mendalami riset ini menunjukkan hasil yang sama dengan berbagai macam organisasi masyarakat yang merasa ini adalah isu yang sangat penting dan harus didalami dan harus dimengerti setiap sekolah. Ya, bahwa potensi kekerasan seksual yang terjadi di sekolah-sekolah kita harus menjadi suatu topik yang penting bagi setiap kepala sekolah, yang penting bagi setiap guru di sekolah-sekolah kita. Berikut. Nah, kita melihat juga sama seperti perundungan, kita melakukan analisa sekolah-sekolah yang punya program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan. Ya, jadi kita melihat ini chart sebelah kanan ini, di sebelah kiri yang merah itu sekolah-sekolah yang tidak punya sama sekali program pencegahan atau penanganan. Ya, dan yang sebelah kanan yang hijau itu adalah sekolah-sekolah yang punya program pencegahan dan penanganan. Dan kita bisa melihat dengan sangat jelas bahwa semakin sekolah itu mengimplementasi program-program pencegahan, semakin guru-guru dan kepala sekolah membahas isu ini, ya, semakin mereka membuat program dan secara eksplisit mendiskusikannya kepada murid-murid, kepada orang tua, insidensi itu menurun secara drastis. Jadi ini juga sama seperti perundungan, di mana awareness
di mana kesadaran dan proaktif mengambil tindakan dan program-program untuk menangani kekerasan tersebut itu berdampak sangat besar kepada tingkat insidensi. Berikut. Sekarang kita masuk kepada iklim kebinekaan. Apa yang kita maksudkan dengan kebinekaan? Kebinekaan itu ada 4 komponennya. Satu adalah sikap inklusif, ya. Kedua adalah komitmen kebangsaan, ya, dukungan terhadap bentuk negara, nasionalisme, Pancasila. Ketiga adalah toleransi agama dan budaya, menghargai dan menerima keragaman. Dan yang keempat adalah dukungan kesetaraan agama dan budaya. Ini adalah dukungan kesetaraan hak-hak antara kelompok mayoritas dan minoritas. Ya. Dan kita melihat di sini bahwa yang tinggi dan membudaya atau yang hijau itu sekitar 32%. Jadi 32% sekolah di Indonesia telah benar-benar membudayakan sikap kebinekaan. Ya. Dan kita punya 9%, kira-kira di sebelah kanan yang merah, satuan pendidikan yang perlu peningkatan peningkatan cukup tinggi gitu. Yang kuning di tengah 60% walaupun belum membudaya tapi sudah mulai berkembang, tapi masih perlu ditingkatkan. Jadi ini adalah suatu hal dari aspek kebinekaan yang harus kita tekuni bersama. Kita harus berubah dan setiap guru dan kepala sekolah harus bisa mengukur ini, melihat dan mencoba meningkatkan aspek iklim kebinekaan agar masyarakat di masa depan kita bisa bukan hanya hidup dengan perbedaan, tapi bisa mencintai perbedaan. Anak-anak kita bisa merasa keberagaman budaya kita dan juga rasa kebanggaan kepada nasionalisme kita itu sangat tinggi. Kita ingin anak-anak menjadi dalam suatu komunitas yang inklusif, yang benar-benar mencintai keberagaman, bukan hanya mentoleransi keberagaman. Jadi ini satu poin, dan ini adalah juga salah satu inovasi terbesar daripada survei asesmen nasional untuk bisa pertama kalinya mengukur aspek-aspek daripada kebinekaan di lingkungan sekolah kita. Berikut. Sekarang kita masuk kepada rapor pendidikannya. Jadi ini adalah suatu platform digital yang bisa diakses semua sekolah-sekolah kita dan juga Pemda untuk bisa melakukan refleksi. Berikut. Nah, kita menyajikan informasi dari rapor pendidikan ini mengenai kualitas dan ketimpangan secara paling sederhana yang bisa kita lakukan, mudah dipahami. Sebaik mungkin kita berusaha untuk membuat ini mudah dipahami. Ya, jadi ini adalah platform digital yang bisa diakses dan platform ini bisa dibuka setiap sekolah, setiap satuan pendidikan dan juga setiap Pemda untuk bisa mengidentifikasi apa area-area fokus yang benar-benar harus diperbaiki. Ya, mana kekuatannya dan juga mana kelemahannya. Ya, berikut. Apa saja sih yang ada di dalam rapor pendidikan? Di dalam rapor pendidikan ini mengandung semua dari 8 standar nasional pendidikan, baik dari output, dari proses, dan juga input. Jadi semua komponen daripada standar nasional pendidikan kita sudah masuk di dalam rapor pendidikan kita. Ya, di mana dari output ada standar kompetensi lulusan, dari proses, standar isi, standar proses, dan juga dari input, standar GTK, standar pembiayaan, dan standar Sarpras. Ini sudah masuk dalam rapor pendidikan yang bisa diakses secara digital. Berikut. Rapor pendidikan ini hadir bagi setiap sekolah dan juga hadir bagi setiap dinas pendidikan. Dan itu jenis tayangannya juga berbeda. Di mana per sekolah mereka hanya bisa melihat di sekolahnya, tapi untuk setiap daerah mereka bisa melihat agregasi dan juga individu dari sekolah-sekolah yang di bawah daerahnya dia. Berikut. Dan satuan pendidikan, dan ini adalah suatu hal yang membuat saya sangat semangat ya, karena pertama kalinya sekolah-sekolah akan bisa melihat secara detail elemen-elemen per dimensi. Setiap sekolah bisa memilih satu metrik, dia bisa menganalisanya, dia bisa menggali, dan dia juga bisa melihat perbandingan capaian dia antara misalnya di dalam kabupaten kotanya. Jadi dia bisa melihat perbandingan dengan rata-rata di kabupaten kotanya, dia bisa melihat perbandingan dengan sekolah-sekolah lain secara nasional yang tingkat sosioekonominya sama. Ada berbagai macam jenis perbandingan.
di mana ini masih melindungi privacy atau confidentiality daripada datanya sekolah tersebut, tapi dia juga bisa mendapatkan indikasi saya ini di mana di posisinya, dari daerah saya maupun juga dari sisi nasional, dari setiap ukuran metrik tersebut. Jadinya semua kepala sekolah dan guru-guru nantinya bisa hanya mengklik setiap poin itu. Kalau dia mau double klik, dia mau mendalami satu aspek, dia bisa melihat di situ, dan harapannya ini akan menimbulkan diskusi di antara guru-guru, kepala sekolah, dan guru untuk mulai menciptakan sesi-sesi brainstorming untuk bagaimana caranya meningkatkan angka-angka tersebut. Pastinya ini akan membutuhkan proses pembelajaran di awalnya, tapi akan kami bantu dan kami bimbing. Berikut. Dinas pendidikan pun bisa melihat semua sekolah-sekolah di bawah daerahnya mereka. Mereka bisa melihat performanya, mereka bisa melihat mana area-area yang paling lemah, mana area yang lumayan baik, dan ada berbagai macam filter untuk melihat, mau melihat jenjangnya mana, mau melihat aspek komponen pengukuran yang mana, instrumen yang mana, itu semuanya bisa, karena digital, semuanya bisa diganti-ganti dan di customize berdasarkan apa yang lagi dicari oleh setiap dinas pendidikan. Berikut. Dan salah satu fitur yang sangat menarik adalah semua pengguna ini bisa mengunduh data lengkap. Jadi sekolah pun bisa mengunduh ya dalam bentuk Excel misalnya, dinas pendidikan juga bisa untuk melakukan pengolahan data lebih lanjut. Jadi bagi sekolah-sekolah atau pemda-pemda yang ingin melakukan analisa yang lebih mendalam, mereka bisa mendownload data tersebut dan menganalisa datanya. Berikut. Jadi rapor pendidikan ini adalah hadir untuk membantu sekolah-sekolah mengatasi permasalahannya. Ya, dulu itu satuan pendidikan itu terbebani oleh banyak sekali lembar evaluasi. Banyak yang bingung dengan begitu banyaknya instrumen evaluasi yang ada. Ya, dan juga lembar evaluasi tersebut menghasilkan hasil-hasil yang beragam, berbeda. Dan kadang-kadang hasilnya itu bertentangan sesama dengan yang lainnya. Jadinya ini sangat membingungkan bagi sekolah-sekolah kita. Dan akibatnya sekolah kita tidak memahami sebenarnya apa sih yang harus saya perbaiki, apa sih yang harus saya prioritaskan. Berikut. Nah, pemerintah pusat dan daerah juga sangat sulit memberikan pendampingan kepada satuan pendidikan. Instrumennya banyak dan juga kadang-kadang kurang komprehensif. Ya, satuan pendidikan jadi tidak memperhatikan hal yang terpenting gitu, tidak mengambil aksi sejalan. Dan karena itu pemerintah pun juga kesulitan, pemerintah daerah juga kesulitan untuk memberi bantuan spesifik kepada satuan pendidikan, tergantung kepada kebutuhannya. Berikut. Oleh karena itu, rapor pendidikan ini, yaitu platform digital ini, mencoba memperbaiki proses itu. Yang dulunya ada berbagai macam sumber evaluasi, dokumen, dan lain-lain, sekarang hanya AN dan Dapodik ya, yang menjadi acuannya. Tidak ada lagi pengisian borang-borang tambahan lagi. Ya, ini adalah hal yang akan sangat mengurangi beban administratif daripada sekolah dan tidak membingungkan. Dulu hasil evaluasinya beragam, sekarang evaluasinya hanya satu. Jadi hanya satu dokumen yang bisa dilihat untuk mengetahui di mana sekolah saya sekarang berada. Dan dulu itu mengukur berbagai macam hal, ya banyak sekali, malah kebanyakan yang diukur dan sangat merepotkan bagi masing-masing sekolah. Dan sekarang kita hanya mengukur hal-hal yang kunci, dan di dalam semua hal-hal itu pun kita akan memberikan prioritasi kepada sekolah. Di mana yang paling merah, mana yang harus ditingkatkan, dan lain-lain. Berikut. Cara mengaksesnya gimana? Semua kepala sekolah dan dinas pendidikan bisa mengaktifasi akun pembelajaran-belajar.id dan mengaksesnya di raporpendidikan.kemdikbud.go.id. Ya, dan di sini juga ada yang format visual secara untuk publik, bisa juga diakses di sini. Ya, tentunya harus menggunakan akun belajar.id. Berikut. Jadi, rapor pendidikan ini adalah hasilnya untuk mencari akar permasalahan. Untuk guru-guru dan kepala sekolah duduk-duduk dan refleksi, melihat ini, berdiskusi, berdebat mengenai apa yang harus dilakukan, dan didiskusikan ini harus konstruktif, ya, dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan. Rapor pendidikan ini bukan untuk menghukum dan mencari salah. Ini poin yang sangat penting.
Ini bukan untuk menghukum, oh ini salah Anda, ini salah kita, ini salah. Bukan itu maksudnya, rapor pendidikan. Rapor pendidikan bukan untuk ranking satu daerah dan daerah lain. Ya. Dan ini bukan untuk membanding-bandingkan pencapaian. Rapor pendidikan adalah dokumen di mana setiap sekolah bisa duduk dan menggunakan data yang holistik dan komprehensif, menganalisa dan melakukan refleksi, dan mengajukan perubahan yang tepat untuk sekolahnya masing-masing. Dan untuk Pemda-Pemda untuk bisa melihat bagaimana caranya membantu. Jadi ini adalah perubahan paradigma, Bapak Ibu. Di mana rapor pendidikan itu bukan untuk menghukum, bukan untuk meranking, tapi untuk memberikan indikator bagi stakeholder pendidikan, ini saya harus bantu di mana, saya harus benerin di mana, saya harus melangkah seperti apa. Itu sebenarnya perubahan paradigma yang kita inginkan. Dan tahun ini adalah baseline. Yang kita cari itu bukan apakah bagus apa tidak tahun ini. Yang kita cari adalah dari tahun ke tahun, tahun depan, apakah ada improvement, apakah ada peningkatan. Itu sebenarnya yang penting. Agar semua sekolah menjadi lebih baik setiap tahun. Berikut. Jadi langkah konkret apa yang dilakukan setelah melihat rapor pendidikan? Pertama, identifikasi masalahnya. Ya. Kedua, refleksi. Ini poin yang luar biasa pentingnya. Ya, refleksi di masing-masing daerah, di masing-masing sekolah. Dan tiga, akhirnya menyusun kegiatan, membuat suatu rencana, ya, menyatukannya dan menyelaraskan dengan anggarannya. Bagaimana, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita prioritaskan. Ini adalah era baru, di mana pertama kalinya perencanaan berbasis data yang komprehensif dan accessible secara digital bisa menjadi realita untuk sekolah-sekolah kita. Berikut. Nah, kita akan bantu. Kemendikbudristek akan membantu. Kami akan memfasilitasi setiap sekolah dan Pemda untuk melakukan perencanaan berbasis data ini. Kita ada bimbingan teknis, ya, untuk masing-masing sekolah akan dilakukan mulai bulan April. Sepanjang tahun 2022, kita akan terus memberikan bimbingan teknis dan pendampingan. Kedua, kita akan memberikan dukungan materi untuk belajar mandiri. Ada berbagai macam akses materi-materi modul-modul yang disiapkan sehingga Pemda dan sekolah-sekolah bisa mengerti apa yang dimaksudkan dengan perencanaan berbasis data. Dan tiga adalah pusat bantuan. Ya, untuk menjawab semua pertanyaan terkait rapor pendidikan, kita akan bisa menerima pertanyaan, komen, dan lain-lain untuk bisa melayani semua sekolah-sekolah di daerah dan Pemda-Pemda yang membutuhkan klarifikasi mengenai apa itu rapor pendidikan dan elemennya di dalamnya. Berikut. Jadi, Bapak Ibu, mungkin sekian presentasi saya. Di ujung-ujungnya, rapor pendidikan itu adalah suatu instrumen, suatu alat untuk satu, mengidentifikasi, dua, melakukan refleksi diri, dan tiga, untuk membenahi sistem pendidikan kita. Ini akan memberikan bukan hanya data, tapi kekuatan bagi setiap sekolah secara mandiri untuk bisa memperbaiki dirinya dengan suatu data yang terpadu, terintegrasi, dan mudah dipahami. Ini harapan besar kita untuk Indonesia, ini harapan besar kita untuk generasi penerus bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat komprehensif sekali penjelasannya Mas Menteri dan akan lebih lengkap kalau Mas Menteri sekaligus juga meresmikan Merdeka Belajar episode ke-19 rapor pendidikan. Silakan Mas Menteri. Terima kasih. Dengan ini saya secara resmi meluncurkan rapor pendidikan Indonesia. Terima kasih. Resmi diluncurkan Rapor Pendidikan Indonesia. Semoga platform Rapor Pendidikan ini dapat menjadi ajakan untuk beraksi dengan menggunakan rapor pendidikan secara aktif di tingkat satuan pendidikan dan daerah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mari sama-sama kita menyaksikan video tentang platform Rapor Pendidikan berikut ini. Di suatu pagi,
Pak Dion, yang merupakan Kepala SD Merdeka Belajar, sedang melihat hasil evaluasi sekolahnya. Dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa kemampuan numerasi sekolahnya belum mencapai batas kompetensi minimum. Ia pun mulai berpikir berbagai cara untuk memperbaiki capaian numerasi di sekolahnya. Pada waktu yang bersamaan, Budian memiliki kekhawatiran yang berbeda sebagai Kepala SMP Gotong Royong. Data evaluasi yang ia dapatkan menunjukkan bahwa sekolah tempat ia mengabdi memiliki masalah dengan iklim keamanan. Perundungan merupakan salah satu isu penting yang perlu diatasi segera. Di sisi lain, Bu Sari, Kepala SMA Indonesia Maju, sedang melihat hasil asesmen nasional yang menunjukkan capaian asesmen kompetensi minimum sekolahnya sangat baik. Namun, pada bagian survei karakter, sekolahnya memiliki hasil capaian yang masih kurang baik. Pak Dion, Budian, dan Bu Sari dengan para guru mulai membuka platform rapor pendidikan. Mereka merefleksikan capaian sekolahnya, lalu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi hasil tersebut. Hasil analisis tersebut menjadi dasar mereka menyusun program dan kegiatan melalui perencanaan berbasis data. Perencanaan berbasis data merupakan program Kemendikbudristek yang mendorong perbaikan kualitas pendidikan lebih terarah dan efektif. Dari hasil analisis, Pak Dion menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi hasil kemampuan numerasi di sekolahnya adalah karena metode belajar yang kurang interaktif. Pak Dion dan para guru pun merencanakan untuk lebih melibatkan murid-murid untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolahnya. Hal yang serupa terjadi pada Budian dan para guru di SMP Gotong Royong. Mereka menemukan bahwa masalah perundungan di sekolahnya terjadi karena berawal dari ejekan antar murid. Mereka pun merencanakan untuk mengadakan kegiatan diskusi rutin yang interaktif dan menarik bagi para murid tentang perundungan dan meningkatkan kualitas layanan bimbingan konseling. Bu Sari yang sekolahnya memiliki kekurangan di aspek karakter juga menemukan bahwa ternyata hal tersebut dikarenakan kurang adanya kolaborasi dan kepedulian sosial antar muridnya. Mereka pun merencanakan untuk membuat pembelajaran berbasis proyek sosial secara berkelompok agar para murid dapat bersosialisasi dan bergotong royong lebih baik lagi. Rencana kegiatan yang dibuat diaplikasikan dengan melibatkan seluruh warga sekolah di lingkungan SD Merdeka Belajar, SMP Gotong Royong, dan SMA Indonesia Maju. 1 tahun kemudian, Pak Dion, Budian, dan Bu Sari kembali melihat rapor pendidikan milik sekolahnya. Hasilnya menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan pada hasil capaian sekolah mereka. Pak Dion, Budian, dan Bu Sari merasa sangat senang dan merasakan manfaat dari rapor pendidikan. Mari gunakan platform rapor pendidikan untuk introspeksi secara menyeluruh dalam menyelesaikan persoalan pendidikan sesuai akar masalah demi perbaikan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. Rapor pendidikan, identifikasi, refleksi, benahi. Identifikasi, refleksi, dan juga benahi. Itu dia video platform rapor pendidikan. Dan berikutnya Ibu Bapak, kita akan masuk ke sesi diskusi dengan para penerima manfaat dari platform rapor pendidikan. Untuk itu kembali saya akan mengundang Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Dan saya juga mengundang ada Budian, Pak Dion, dan Bu Sari. Bukan dong, ini dia Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Bapak Fatur Rozi, Kepala SMA Dharma Loka Pekanbaru Riau, Ibu Desi Pratiwi, Kepala SDN 20 Salon Meraleng Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Bapak Syahrir, untuk bergabung bersama kami. Mas Menteri, Ibu Bapak, silahkan ini diskusi langsung. Maka saya langsung menyerahkan kepada Mas Menteri. Silahkan Mas Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Fatur, Ibu Desi, Bapak Syahrir, apa kabar? Alhamdulillah baik. Senang sekali bisa bertemu, berdialog pada hari ini.
setelah kita tadi itu bersama meluncurkan platform rapor pendidikan, saya ini pengen banget mendengar pendapat Ibu dan Bapak terkait terobosan Merdeka Belajar ke-19 ini. Jadi pemanfaatan rapor pendidikan ini salah satunya itu berisi laporan hasil asesmen nasional. Diharapkan akan menjadi acuan perencanaan kebijakan untuk mutu pendidikan kita. Jadi menurut Ibu dan Bapak, bagaimana evaluasi pelaksanaan AN dan pemanfaatan rapor pendidikan bisa membantu kita mengidentifikasi root cause, akar permasalahan pendidikan di Indonesia, khususnya yang dihadapi oleh kepala dinas, kepala sekolah, dan guru. Bisa dimulai dengan Bapak Fatur dulu, lalu Ibu Desi dan Bapak Syahir. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Menteri dan Bapak sekalian yang berbahagia. Sungguh ini satu momen yang luar biasa bagi kami, Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, karena pada hari ini sudah diluncurkan rapor pendidikan Indonesia yang sangat holistik dan komprehensif dalam melakukan penilaian terhadap seluruh komponen pembelajaran yang ada pada satuan pendidikan. Kami sungguh berterima kasih karena ini sangat luar biasa. Ada hal yang menjadikan kami memiliki satu rapor pendidikan di Kabupaten Probolinggo khususnya, sehingga dari sana kemudian platform rapor pendidikan itu menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk melakukan refleksi, kemudian melakukan perencanaan sekaligus membenahi apa yang ada di kami. Ini begitu detail. Kami sudah membuka, Pak Mas Menteri, terkait dengan rapor pendidikan yang ada di Kabupaten Probolinggo, begitu detail, apakah itu terkait dengan hasil asesmen nasionalnya, terkait dengan kemampuan literasi, numerasi, maupun karakternya, hingga kemudian lingkungan belajar. Ini begitu detail, kita ini ada di setiap dimensinya begitu jelas, indikator-indikator dimensinya juga begitu jelas. Dan ini sangat membantu kami dalam proses perencanaan sekaligus penganggaran, sehingga intervensi program dan kegiatan yang akan kami laksanakan itu betul-betul tepat sasaran dan nanti akan menjadi improvement bagi peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Probolinggo. Sekali lagi saya sangat mengapresiasi terkait dengan kondisi ini sesuatu yang luar biasa. Itu yang pertama, Mas Menteri. Sekali lagi terima kasih, salut untuk Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Terima kasih. Yang kedua, sumber datanya memang bukan hanya dari hasil asesmen nasional yang di situ juga sudah cukup komprehensif, tapi juga sumber datanya juga diambil dari Dapodik. Nah, ini memang yang membutuhkan satu validitas data yang oleh operator-operator sekolah harus betul dipastikan validitasnya. Kami ingin menyampaikan informasi di Kabupaten Probolinggo. Alhamdulillah sejak tahun 2018, Mas Menteri, Kabupaten Probolinggo ini bekerja sama dengan inovasi. Nah, kemudian kita melakukan identifikasi satuan-satuan pendidikan yang dari jumlah peserta didiknya sedikit, sementara jumlah guru kita terbatas. Akhirnya kemudian kami membuat satu terobosan yang bernama multi-grade teaching atau pembelajaran kelas rangkap. Nah, dalam konteks ini mungkin nanti data di Dapodik akan ada ketidaksesuaian antara jumlah rombel dengan jumlah guru. Nah, ini saya berharap nanti bisa difasilitasi di dalam platform rapor pendidikan ini, karena sejatinya untuk siswa SD dengan kelas reguler itu membutuhkan 9 guru, 6 guru kelas, kemudian ada 1 guru agama, ditambah lagi 1 guru olahraga plus kepala sekolah. Dengan multi-grade teaching, kita tidak butuhkan banyak guru, bisa jadi hanya 4-5 guru dengan proses pembelajaran kelas rangkap. Dan alhamdulillahnya juga fokus pembelajarannya literasi, numerasi, dan karakter. Ini sesuatu yang luar biasa dan saya berharap ini juga nanti bisa diakomodasi di dalam Dapodik terkait dengan kondisi-kondisi atau local wisdom yang ada di daerah yang terjadi. Karena bagaimanapun juga ini adalah kondisi nyata yang kami hadapi. Overall, pada prinsipnya saya sangat berterima kasih. Ini sangat memudahkan kami untuk membuat satu perencanaan penganggaran dalam melakukan intervensi program dan kegiatan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Probolinggo. Terima kasih Pak Fatur, luar biasa. Silakan Bu Desi. Baik, terima kasih. Selamat pagi Mas Nadiem, Mas Menteri.
Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mas Menteri, saya ingin mengucapkan terima kasih yang banyak untuk Mas Menteri, Mas Nadiem, dan juga tim Kemendikbudristek ya, yang sudah mencurahkan pikiran, perasaan, waktu, tenaga, semuanya untuk peningkatan pendidikan di Indonesia. Nah, kami tahu banget bahwa Bapak dan tim hadir untuk kami. Kami tidak berjuang sendiri. Terima kasih banyak, Pak. Mengenai Asesmen Nasional 2021 ya, Pak ya. Saya ingat benar pada saat itu, di tahun 2020, kita kepala SMA swasta dan negeri itu dipanggil oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada saat itu untuk mensosialisasikan tidak adanya lagi ujian nasional, diganti dengan asesmen nasional. Di situ saya masih ingat banget ada narasumber yang begitu luar biasa menyampaikan dan menjelaskan kepada kita mengapa adanya asesmen nasional ini, bahwa kita harus membantu pemerintah untuk biar pemerintah tahu pemetaan kualitas mutu pendidikan Indonesia seperti apa. Bukan lagi sekedar kita itu pendekatan kepada rasa takut tidak lulus, tetapi kita ingin tahu kualitas peningkatan pendidikan seperti apa, sehingga kita tahu solusinya seperti apa. Jadi disarankan untuk kita semuanya sebagai kepala satuan pendidikan untuk meneruskan kepada guru dan peserta didik bahwa kita itu harus jujur, apa adanya saja, diisikan seperti itu. Nah ini biar sekali lagi, biar tidak salah survei, biar tidak salah hasil. Nah lalu pada saat itu saya masih ingat banget ya Pak, ya Mas Nadiem ya, pada saat itu daring. Jadi saya mengumpulkan beserta dengan guru PIC yang mengumpulkan peserta didik SMA Dharma Loka di sana, yang terpilih ada 45 dan 5 yang cadangan. Jadi kita sampaikan apa sih sebenarnya visi misi, apa sih sebenarnya why-nya mengapa asesmen nasional itu diadakan. Jadi kita ingin kasih tahu sama anak-anak, jangan takut. Ini bukan untuk lulus tidak lulusnya, tetapi ini benar-benar kalian harus kerjakan dengan jujur, tapi tetap harus sungguh-sungguh. Jadi saya juga tidak mau nanti hasilnya sembarangan, abal-abalan seperti itu. Ini juga berkaitan nanti dengan rapor pendidikan sekolah. Nah, jadi saya sangat senang sekali nih, Mas Menteri ya, dengan adanya rapor pendidikan seperti ini. Jadi pendekatan kita tidak lagi pendekatan ketakutan, fear-nya yang kita tonjolkan seperti sebelum-sebelumnya, tetapi kita lebih menekankan kepada awareness-nya untuk growing up. Nah, jadi kita senang banget setiap tahun itu kalau bisa kita ada rapor pendidikan ini. Ini seperti free medical check up untuk sekolah nih. Seperti kita kalau ke rumah sakit itu udah free medical check up-nya. Jadi kita tahu di bagian mana sakitnya dan kita tahu obatnya apa. Nah, ini kita dibantu banget dengan Kemendikbudristek ya, dengan adanya rapor pendidikan ini, sehingga nanti ke depannya kita jadi lebih mudah untuk mengetahui kita berada di level mana kira-kira, misal contoh seperti itu, dan apa poin-poin yang harus masih kita tingkatkan, Mas Menteri. Dan saya senang sekali, sekolah itu tidak lagi dibanding-bandingkan sekolah A lebih bagus atau sekolah B, tetapi kita berpacu dalam progres. Jadi kita lihat tahun ini progres kita seperti apa, tahun depan kira-kira ada peningkatan atau tidak. Nah ini poin yang paling penting, karena menurut saya progres itu di dunia pendidikan itu nomor 1. Siswa sendiri tidak suka dibanding-bandingkan. Dan ketika kita menerima siswa, kita pun ada melakukan tes. Tes itu gunanya apa? Untuk mengetahui kira-kira di level mana anak kita, kemampuan kita. Jadi kalau misalnya ketika masuk nilai matematikanya 40, kita jangan memaksa langsung 80 dan 90, itu salah fatal. Itu yang ada anak-anak menyontek, yang ada anak-anak berbuat curang. Nah, ketika kita tahu progresnya seperti apa, 40, ketika ada progres ke 50, itu sudah luar biasa. Nah, hal-hal seperti ini, Mas Menteri, kita dari pihak sekolah sebagai user, sebagai lapangan itu sungguh bersyukur sekali. Gak cuman kita yang harus berpikir, tapi ternyata kita tuh dibantu banget dan tersedia semuanya sudah. Saya lihat kemarin di rapor pendidikan itu sangat lengkap sekali ya Mas Menteri ya, dari numerasi, literasi, karakter dan sebagainya, dan juga ada guru penggerak, iklim dan sebagainya. Dan kita sangat terbantu sekali karena tidak mudah membuat survei, tidak mudah menganalisis data, tidak mudah membuat indikator-indikator soal itu sehingga bisa valid, itu tidak mudah. Dan kita sekarang sudah dibantu banget dengan pemerintah, dan saya yakin Indonesia memiliki Mas Menteri yang luar biasa dan timnya ya bisa lebih maju lagi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Desi. Saya suka itu analogi medical check up gratis buat sekolah-sekolah. Itu lumayan tepat itu. Kita juga pernah menggunakan analogi itu. Dan silakan Pak Syahrir.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Menteri dan teman-teman sekalian, ini suatu kehormatan buat saya sebagai kepala sekolah di tempat yang sangat terbentur sekali, Pak Menteri. Sekolah kami itu bentuknya seperti rumah panggung. Itu rumah panggung. Kemudian kami berdiri di atas danau Tempe. Tempat kami itu 5 sampai 6 jam dari Kota Makassar ke Kabupaten Wajo. Itu tantangan terbesar buat saya dan teman-teman saya di sini untuk mengembangkan sekolah ini. Nah, dengan adanya rapor mutu ini itu sangat membantu saya. Mulai mendengar penjelasan dari Mas Menteri tadi bahwa dengan melihat rapor mutu, Anda bisa mengidentifikasi masalah yang ada di sekolah Anda. Bisa melakukan refleksi, kemudian membuat perencanaan untuk pengembangan. Ya, betul sekali. Kemarin saya sudah berusaha diskusi dengan teman-teman. Besok itu ada pertemuan seperti ini. Kita akan mendapatkan wejangan, masukan mengenai teknis dari apa yang akan kita dapatkan dari laporan itu. Yang saya garis bawahi di sini adalah ada kejujuran yang kita bisa raih, ada kejujuran yang kita bisa buka bersama tim kami di sekolah untuk membuat perencanaan. Asal tahu aja Mas Menteri dan teman-teman sekalian bahwa di sekolah kami itu ada siklus banjir. Pertama bertugas di sini itu ada 6 bulan, Bapak. Bahkan untuk berjuang memberi pelayanan terbaik kepada siswa kami itu kami harus membuat suatu program inovasi yang namanya Guru Perahu. Kami mendatangi mereka, membawa buku, membawa apa dan sebagainya untuk pelayanan maksimal kepada mereka. Begitu, Bapak. Jadi asas manfaat dari rapor pendidikan buat kami sangat besar sekali untuk menentukan apa yang harus kami lakukan ke depan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Dengan lapor mutu ini kami berharap bisa mengembangkan sekolah kami minimal di situ, mengembangkan guru-guru kami dan sebagai masukan untuk Bapak dan teman-teman sekalian bahwa sebenarnya menurut kami di sekolah ini itu yang kami sangat butuhkan adalah pengembangan kompetensi guru. Bahkan di atas perahu pun kami bisa mengajar, Pak Menteri. Kami datangi mereka, kami belai mereka, kami rangkul mereka untuk kegiatan pelayanan dan pembelajaran demi mencapai tujuan kita bersama untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia. Sekira itu yang saya bisa sampaikan untuk sementara. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Syahrir. Ini jadi sangat kelihatan bahwa sebenarnya rapor pendidikan itu ada beberapa tema yang disebut tadi sama Bu Desi, Pak Fatur, sama Pak Syahrir, yaitu kejujuran, ya, kejujuran dan transparansi. Dan tanpa ada transparansi, kita tidak akan mungkin bisa melakukan perbaikan. Jadi step pertama adalah untuk bisa menerima data tersebut dan bukannya malah defensif, bukannya malah kita menolak hasil data tersebut, tapi malah saya bisa belajar apa ya dari data ini? Apa yang bisa saya lakukan dari data ini? Hanya proses membelajari hasil rapor pendidikan itu menurut saya akan menjadi salah satu proses transformasi terbesar di dalam masing-masing sekolah. Sekarang bayangkan Ibu Bapak, sekolah-sekolah semua akan membuka rapor ini, mungkin dia nggak mengerti semuanya, tapi dia akan menyelidiki apa ini maksudnya iklim keamanan, apa ini maksudnya literasi, apa yang bisa lakukan. Mungkin dia bakal nge-WA guru-guru lain, mungkin dia punya kontak guru penggerak, dia mau hubungi ini maksudnya apa sih? Diskusi itu, perdebatan itu yang akan mulai menyadari, oh jadinya sekolah itu harusnya begini ya. Oh jadinya perilaku saya harusnya begini ya, gitu, dan lain-lain. Dan itu mungkin harapan besar kita. Sebenarnya, wah, kalau saya ada lebih banyak waktu, saya kepengen diskusi panjang lebar sama Bapak Ibu sekalian mengenai rapor pendidikan ini. Tapi mohon maaf, sayang sekali waktu kita ini sangat terbatas. Jadi untuk kesempatan kali ini kita sampai di sini dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih nih Ibu dan Bapak udah meluangkan waktu untuk hadir di peluncuran ini, berdialog. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu dan membicarakan lebih banyak hal lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diskusi yang sangat inspiratif Ibu dan Bapak. Dan untuk Mas Menteri, kami mohon kesediaannya untuk tetap kembali bersama kami karena sebentar lagi kita akan memulai sesi tanya jawab dengan rekan-rekan media.
Baik, Mas Menteri izin saya membacakan pertanyaan pertama. Ini dari Indriani, LKBN Antara. Pertanyaannya, bagaimana upaya Kemendikbudristek agar rapor pendidikan dapat digunakan secara optimal? Lalu bagaimana koordinasi dengan Kemendagri, serta apakah ada sanksi nih katanya Mas Menteri yang diberikan jika daerah tidak memanfaatkan rapor pendidikan tersebut? Silakan Mas Menteri. Ya, mungkin patut saya ingatkan bahwa esensi daripada rapor pendidikan ini untuk memudahkan kepala sekolah, dinas pendidikan untuk memetakan kondisi pendidikan di dalam sekolahnya atau di daerahnya. Kemudian langkah berikutnya mengoptimalkan pemanfaatannya. UPT Kemendikbudristek akan mendampingi Pemda, forum kepala daerah, dan forum pengawas satuan pendidikan untuk melakukan refleksi dan perencanaan berbasis hasil dari rapor tersebut. Nah, untuk mengoptimalkan pemanfaatan rapor pendidikan Pemda, sejak Oktober 2021 kami berkoordinasi erat dengan Kemendagri. Koordinasi ini kami sepakat bahwa data rapor pendidikan digunakan untuk mengukur pemenuhan standar pelayanan minimum atau SPM bidang pendidikan, sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 59 tahun 2021. Dan karena platform ini merupakan bagian dari Merdeka Belajar, kami tidak memaksakan Pemda untuk menggunakan rapor pendidikan. Dan Kemendikbudristek juga tidak akan memberikan sanksi jika Pemda tidak menggunakannya. Tapi sayang aja, ini adalah data yang luar biasa paling komprehensifnya, refleksi untuk meningkatkan. Tentu semua daerah menginginkan tingkat numerasi dan literasinya meningkat. Tentu semua daerah ingin iklim sekolah mereka aman. Ya, jadi saya tidak percaya bahwa akan ada kepala dinas ataupun kepala sekolah yang tidak kepengen keburu-buru membuka ini. Menurut saya di seluruh Indonesia pasti mereka ingin mengetahui seperti apa gambaran peta mutu kualitas di dalam sekolahnya maupun di dalam daerahnya. Jadi itu harapan besar kita. Tapi ini Merdeka Belajar, ini bukan paksaan, ini adalah bantuan. Bantuan kami agar sekolah-sekolah bisa mulai proses refleksi yang sesungguhnya. Baik, terima kasih Mas Menteri atas jawabannya. Judulnya saja Merdeka Belajar ya, jadi tidak ada paksaan. Mas Menteri, ini pertanyaan yang kedua. Saya membacakan dari Dian Warastuti, Harian Waspada. Bagaimana respon daerah dan satuan pendidikan mengenai rapor pendidikan sejauh ini? Silakan Mas Menteri. Ya, rapor pendidikan ini kan baru dirilis secara terbatas. Di tahap ini kami memberikan pemahaman kepada Pemda dan Dinas Pendidikan tentang tujuan dan manfaat dari rapor pendidikan. Alhamdulillah, para kepala daerah dan kepala sekolah itu mendukung platform ini. Mereka bilang platform ini akan sangat berguna untuk memperbaiki kualitas pendidikan mereka dari daerah sampai nasional. Tentunya mereka masih butuh pendidikan, masih butuh pemahaman yang lebih dalam mengenai semua aspek ini. Banyak dari mereka ini adalah hal yang baru. Ya, dan juga rapor pendidikan ini kami mendengar ada beberapa concern ya, bahwa rapor pendidikan itu nantinya bisa merusak citra sekolah ya dan daerah atau kinerjanya yang belum baik. Pada kesempatan kali ini saya ingin menekankan sekali lagi bahwa data dari rapor pendidikan di tahun pertama ini hanya baseline untuk memetakan kondisi awal. Yang penting itu nanti deltanya, progresnya daripada tahun ke tahun. Seperti yang dibilang Bu Desi tadi, kita bukan berlomba melawan sekolah lain atau melawan daerah lain, kita berlomba pada diri sendiri untuk menjadi lebih baik setiap hari. Jadinya itulah perlombaannya adalah saya bisa nggak lebih baik? Sebagai saya kepala sekolah, saya bisa lebih baik nggak dari tahun lalu dan tahun sebelumnya? Bisa nggak terus saya improve? Apa kelemahan-kelemahan utama saya? Apa yang bisa saya lakukan? Carilah informasi, carilah inisiatif, lakukan perencanaan berbasis data. Ya, jadi yang penting adalah bagaimana rapor ini bisa menjadikan suatu tindakan, suatu langkah, itu yang penting, bukan masalah ranking, bukan masalah menghukum, bukan perbandingan antara daerah, itu tidak penting. Yang penting adalah kesadaran setiap sekolah untuk melakukan perubahannya, itu yang terpenting. Baik, Mas Menteri, terima kasih sudah dijawab tadi dari Dian Warastuti. Yang terakhir ini Mas Menteri dari Esther, Harian Kompas. Esther bertanya bagaimana perubahan yang berfokus pada kualitas pendidikan ini untuk benar-benar bisa segera dirasakan anak-anak Indonesia sehingga mereka punya bekal yang cukup dan mumpuni untuk sukses dalam kehidupan dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Silakan Mas Menteri. Ya, rapor pendidikan ini bukan hanya suatu dokumen. Rapor pendidikan ini adalah suatu sinyal
kepada setiap sekolah, setiap kepala sekolah, kepada setiap guru mengenai apa yang penting dalam proses input dan output daripada sistem pendidikan. Untuk pertama kalinya secara detail mereka akan mendapat sinyal dari kita, dari pemerintah pusat, dari kementerian mengenai apa yang penting. Dan yang penting itu bukan hanya numerasi dan literasi. Yang penting itu bukan ngafal-ngafal suatu materi dan bisa mengeluarkannya dalam tes, tapi juga karakter itu penting. Tapi juga kreativitas itu penting. Kebinekaan itu penting. Keamanan rasa siswa itu penting. Opininya murid-murid mereka terhadap kinerja dia, itu penting. Diskusi dan refleksi itu penting. Jadinya menurut kami, bagi banyak sekali sekolah yang pertama kali akan melihat data yang begitu komprehensif seperti ini akan menimbulkan proses transformasi pola pikir yang terbesar menurut saya yang akan kita alami di masing-masing daerah. Mereka akan mulai menyadari, oh itu diukur toh, itu penting toh, gitu. Dan perubahan mindset itu, perubahan pola pikir itu akan pasti dirasakan oleh kepala sekolah, akan dirasakan oleh guru, dan karena itu murid-muridnya pun akan di jangka panjang mengalami perubahan dalam proses pembelajaran. Pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan mengenai proses pembelajaran itu sangat mendetail mengenai apakah guru itu melakukan kelas yang interaktif, apakah guru itu membuat anak merasa aman, apakah guru itu membiarkan anak itu beropini, berbicara, dan membiarkan mereka melakukan kesalahan, dan itu nggak apa-apa. Hal-hal sespesifik itu akan pasti merubah kondisi dan budaya pembelajaran di masing-masing ruang kelas. Dan harusnya itu hasil yang kita inginkan. Jadi itulah yang akan dirasakan anak-anak. Bagi sekolah-sekolah yang mungkin merasa, ada kerawanan terhadap perundungan atau hal-hal keamanan lainnya, itu pasti kepala sekolah dan guru-gurunya akan mengambil langkah apa ya yang bisa saya lakukan untuk mengurangi misalnya insidensi perundungan di dalam sekolah saya. Itu akan ada dampak nyata dan cepat menurut saya kepada masing-masing lingkungan sekolah. Mereka akan mengambil tindakan tersebut. Jadi benar-benar ini ada di tangannya masing-masing sekolah. Kalau sekolah itu ingin melakukan perubahan, dia akan bisa menggunakan rapor pendidikan ini untuk maju. Kalau sekolah itu tidak ingin melakukan perubahan, ya tentunya sekolah itu akan stagnan di level yang itu saja. Tapi paling tidak, sekarang dia mengetahui mana kelemahannya, dan kepala dinasnya pun mengetahui di mana kelemahan sekolah tersebut. Jadi itu sebenarnya koneksi antara rapor ini dan perubahan yang terjadi di ruang kelas. Terima kasih Mas Menteri, itu dia tadi pertanyaan terakhir. Saya yakin semua peserta di sini riuh rendah tepuk tangan untuk akhirnya diluncurkan juga rapor pendidikan Indonesia. Terima kasih sekali lagi Mas Menteri untuk semua jawaban yang sudah diberikan. Semoga penjelasan tadi juga akan semakin meningkatkan pemahaman kita semua tentang platform rapor pendidikan. Dan tidak terasa Ibu Bapak, kita sudah berada di penghujung acara pada pagi hari ini. Semoga dengan platform rapor pendidikan ini kita dapat sama-sama memulihkan pembelajaran dan memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Mas Menteri, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Bapak Anindito Aditomo, Direktur Jenderal Pendidikan, Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Bapak Jumeri, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Bapak Iwan Syahril, dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Bapak Wikan Sakarinto. Berikut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Bapak Fatur Rozi, Kepala SMA Dharma Loka Pekanbaru Riau, Ibu Desi Pratiwi, dan Kepala SDN 20 Salomen Raleng Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Bapak Syahrir. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Komisi 10 DPR RI, pimpinan Komite 3 DPD RI, pejabat dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Bappenas, Bapak dan Ibu Gubernur, Kepala Dinas Pendidikan tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, Eselon 1, Eselon 2, dan para Kepala UPT Kemendikbudristek. Ada juga perwakilan Mitra Strategis Pendidikan, serta rekan-rekan jurnalis dan rekan-rekan semua yang sudah hadir di sini. Terima kasih sekali lagi. Akhir kata, saya Widya Saputra pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.